جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالحضرة والسلطان. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Salahuddin MPD, yang sama-sama kita hormati guru kita Bang Bahrawi, sama-sama kita hormati Ketua Sanggar Kaum Jih Bang Idrus, Dewan Pembina Kaum Jih Bang Marullah Boboy, Bang Abang sekalian. Saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman Islam dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di sanggar tercinta ini di majelis Quran dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas bulanan Khatmul Quran. Salawat dan salam tidak lupa marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat Allah nanti di yaumil qiyamah kelak. Hadirin abang sekalian yang dirahmati Allah, sedikit yang ingin saya sampaikan tentang Al-Quran ini. Dalam surat Yasin Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, saya rasa semua sudah pada hafal ayatnya, karena memang surat Yasin ini sudah sangat umum kita baca setiap malam Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Apa ya? Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Ini ayat saya jadikan skripsi saya dulu. Jadi ayat ini saya jadikan skripsi. Judul skripsi saya masih ingat walaupun skripsinya entah di mana sekarang. Pak, Tanzihul Quran Anisy-Syi'ri. Judul skripsi saya itu dulu. Tanzihul Quran Anisy-Syi'ri. Kesucian Al-Quran daripada syair. Kenapa? Landasannya itu tadi. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku tidak mengajarkan syair kepada engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena syair wa ma yanbaghi lahu tidak sesuai buat kamu, tidak pantas buat kamu wahai Muhammad. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin.
Akan tetapi Al-Quran itu adalah zikrun, sebagai pengingat buat kita. Kenapa sampai turun ayat ini? Di asbabun nuzulnya itu, bahwa orang-orang kafir Quraisy ini masih kurang percaya dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih menganggap Muhammad itu adalah penyair, penyihir, penyair. Ada mukjizat yang turun kepada Nabi, itu dianggap sihir. Ada ayat Al-Quran yang turun ke Nabi, itu dianggap karangan Nabi. Itu dianggap syair, syair kalau orang kita bilang sekarang itu syair. Padahal di situ jelas bahwa aku tidak mengajarkan syair kepada engkau Nabi Muhammad. Kenapa? Karena orang dulu itu, orang kafir jahiliyah, orang kafir Quraisy itu sangat mencintai itu ilmu syair itu, dan sangat mengagungkan orang yang pandai membuat syair. Bahkan dibuat kontes tuh setiap tahun, kontes membuat syair yang paling indah, yang paling bagus akan dipampang di Ka'bah. Tulis syairnya di atas kayu, dipampang di Ka'bah. Nanti tahun depan kalau ada lomba lagi, ganti sama yang lebih bagus lagi. Nah, Al-Quran ini jelas, sekali lagi ya, kita harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan syair. Dan Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar di antara seluruh mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar, paling mulia. Kenapa? Karena sampai saat ini masih kita baca, masih kita pegang, masih kita jalankan ajaran-ajarannya. Itu dia. Makanya Nabi itu ya, Nabi kita itu Nabiyul Ummi. Nabi Muhammad itu ummi. Apa ummi? Apa? Buta, nggak bisa baca tulis. Ketika Nabi sedang bertahanus di Gua Hira, sedang menyendiri di Gua Hira, datang malaikat Jibril berikan wahyu pertama, Iqra. Nabi disikap dengan kencengnya, Iqra, kata malaikat Jibril. Apa jawab Nabi? Ma'ana biqari'in. Aku tidak bisa baca. Iqra, ma'ana biqari'in. Aku tidak bisa baca. Iqra, sampai 3 kali malaikat Jibril mengulang. Bismi rabbika akram, alladzi 'allama bil qalam. Turunlah itu 5 ayat pertama. Nabi tidak bisa baca tulis, cuman beliau mempunyai otak yang cerdas. Karena kan salah satu sifat wajib bagi Nabi adalah patonah, kecerdasan. Kalau Nabi nggak cerdas ya, Nabi tidak memenuhi syarat untuk menjadi Nabi dan Rasul. Jadi harus memiliki sifat kecerdasan. Ketika dikasih ayat, mukjizat turun, apa? Langsung ingat. Nah kalau Nabi bisa baca tulis, dia khawatirkan nanti justru bahwa Al-Quran itu memang karangan Nabi. Nah, ini kan membuktikan bahwa Al-Quran itu memang benar-benar mukjizat yang diturunkan kepada Nabi. Yang sampai sekarang masih kita jalankan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari hawa nafsu. Ya, bukan dari hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyu yuha, akan tetapi merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi. Jadi sekali lagi
Saya yakini bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar buat kita, buat Nabi Muhammad SAW, yang sampai saat ini masih ada. Apa bukti kemukjizatan Al-Quran? Apa bukti kemukjizatan Al-Quran yang kita rasakan langsung? Di antaranya adalah ketika kita baca Al-Quran, kita itu baca Al-Fatihah dari kecil sampai sekarang udah berapa ratus ribu kali kita baca. Ada nggak rasa bosan dalam diri kita ketika kita membaca surat Al-Fatihah? Nggak ada. Coba kalau bacaan yang lain, udah pernah baca, udah pernah baca. Al-Quran hatam ulang, nggak ada bosan-bosannya itu kita baca Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan mudahnya Al-Quran untuk dihafal. Nggak ada di dalam kitab-kitab suci selain kitab suci Al-Quran yang bisa dihafal. Seorang pendeta, seorang apa namanya itu kalau yang botak-botak, biksu, kagak ada yang hafal itu kitab suci. Nggak ada yang bisa hafal. Tapi Al-Quran, umur 7 tahun, umur 9 tahun, umur 10 tahun, banyak sekali yang sudah bisa hafal Al-Quran. Bahkan secara detail gitu. Ya, kalau kita lihat di Hafiz itu ada anak-anak yang kecil baca di ayat ini, ayat disambung ayat ini, diacak ayat ketemu. Itulah salah satu kemukjizatan Al-Quran. Dan kita ini sebagai umat Islam, kita sebagai umat Islam kudu bisa baca Quran. Jangan cuma ngaku doang, ya. Kita ngaku Islam tapi baca kitab suci sendiri agak bisa. Atau baca pakai Latin, ya asin, Yasin jadi ya asin. Ya aso gitu kan repot. Ya, jadi kudu benar-benar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan apa caranya? Kita bersyukur dengan kemukjizatan Al-Qur'an ini. Dengan apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, mari belajar Al-Quran, ataupun kita mengajarkan ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran. Satu huruf Al-Quran ganjarannya 10 balasan. Kalau kita baca 1 juz, hitung berapa banyak pahala yang sudah kita dapat. Kalau kata Ustaz Salah, keurugan pahala. Lah iya. Lah kalau 1 juz berapa huruf? 1 huruf aja ganjarannya 10 kali balik. Huruf 10 balas. Dan bacaan yang mendapatkan pahala adalah bacaan Al-Quran. Bacaan yang kita baca, baik paham atau tidak, ngerti atau tidak, diamalkan atau tidak, tetap kita akan mendapatkan pahala daripada membaca Al-Quran. Kita bersyukur. Apalagi baca. Nah inilah saya bilang, kita yakini bahwa Al-Quran adalah kemukjizatan. Salah satunya adalah ketika saya flashback sedikit ke belakang, ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama,
Itu ketika terjadi perang, banyak sahabat-sahabat yang gugur itu. Ya. Sahabat-sahabat penghafal Al-Quran itu banyak yang gugur, bertumbangan. Nah, Sayyidina Umar ini merasa khawatir. Khawatir beliau. Laporlah kepada Abu Bakar. Ya Khalifah, bagaimana ini? Para penghafal Al-Quran kita sudah banyak yang syahid, sudah banyak yang berguguran. Kalau mereka syahid semua, gimana Al-Quran? Sayyidina Abu Bakar tetap nggak mau dia. Karena aku tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Terus dibujuk oleh Sayyidina Umar. Akhirnya dulu juga beliau panggillah sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Sabit, perintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf, baik itu yang di tulang onta, yang di pelepah kurma, yang di batu, yang ditulis itu, kumpulin. Sahabat-sahabat yang masih ada, yang masih hafal, dikumpulin semua. Itu belum dibukukan tuh, ya, belum dibukukan, masih dikumpulin tuh. Dan tulisannya juga nggak kayak sekarang. Ya, kalau sekarang mah enak kita baca, ada titiknya, ada harokatnya, ada ayatnya, jelas. Kalau dulu mah kagak, huruf doang, gundul bisa, nggak ada titik. Ya, karena apa? Jadi bisa dibaca. Nah, kemudian pada periode Abu Bakar As-Siddiq dilanjutkan itu proyek itu. Dan sahabat Zaid bin Sabit ini adalah salah satu sahabat yang mulia, yang sangat dicintai oleh Nabi karena kepandaian beliau membaca Al-Quran dan karena kecerdasan beliau menghafal Al-Quran. Selain Ibnu Abbas, punya Nabi. Ketika dia disuruh untuk menyusun Al-Quran, kata Zaid bin Sabit apa? Lebih baik aku memindahkan gunung Uhud daripada membukukan Al-Quran ini. Karena sangat berat sekali tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya sangat berat. Inilah kekhawatiran Khalifah pada saat itu. Andainya Al-Quran saat itu tidak dibukukan, belum tentu kita bisa membaca seperti yang sekarang ini. Dan alhamdulillah itu sudah merupakan, memang sudah qadarullah, ya, takdir Allah. Pada masa periode Utsman bin Affan dibukukanlah Al-Quran itu menjadi mushaf. Kita kenal dengan mushaf Utsmani. Dan sampai sekarang alhamdulillah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang kudu kita pegang teguh. Karena ketika Nabi wafat itu Nabi kan berpesan itu, jangan tinggalkan dua masalah, jangan tinggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu jadi di samping kita kudu yakin bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi, dan sampai saat ini kita amalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Kita kudu juga mempelajarinya, wajib kita mempelajarinya. Ya, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tertil. Kenapa di situ bukan qara'a? Waqra'il Qur'ana qira'ah, misalnya bukan itu. Padahal artinya sama. Kalau diartiin sama. Qara'a yaqra'u, membaca, rattala yurattilu, lebih detail daripada membaca. Kalau qara'a baca doang. Tapi kalau rattala yurattilu, tartil, membaca sambil mengamati, memahami bacaan bahasa Arab tuh.
Warattil Qur'ana tartila. Di Sayyidina Ali menafsirkan tartil di sini adalah ketika membaca Al-Quran dengan tartil, paham tajwidnya, paham makharijul hurufnya, dan paham di mana tempat berhenti ayatnya atau waqafnya. Yang maksud dengan rattilil Qur'ana tartila. Nah, itu kita peroleh dengan belajar. Di belajar Al-Quran itu ya nggak ada batasnya, udah sampai kapan terus kita pelajari. Untuk apa? Untuk lebih membaguskan lagi bacaan Al-Quran kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang membaca Al-Quran wal Qur'ani al-hanu. Al Quran wal Qur'anu yal'an. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran wal Qur'anu yal'an, tetapi Quran malah melaknat membacanya. Siapa itu? Salah satunya ada yang menafsirkan bahwa orang yang dilaknat membaca Al-Quran, dia baca Quran tapi dia tidak mau mengamalkan jarak-jarak di dalam Al-Quran. Ada juga yang mengatakan bahwa dia membaca Al-Quran seenak udelnya dewe, semaunya sendiri, nggak mau dipelajarin tajwidnya, seenaknya sendiri, yang bisa mengakibatkan berubah arti, berubah maksud dan tujuan daripada ayat Al-Quran. Ini juga bisa merusak gitu. Jadi bacaan yang nggak benar itu, kenapa Al-Quran bisa melaknat? Karena bisa merusak arti dan tujuannya. Makanya disinilah kita diperintahkan untuk belajar Quran. Nggak perlu kita tafsirnya, segala macam, tajwidnya dulu dah, sama makharijul dulu, biar benar bacaan kita. Kalau udah benar, mudah-mudahan yang tadi saya katakan, satu huruf diberi ganjaran 10 balasan. Tapi kalau orang yang lagi belajar 2 kali lipat itu pahalanya. Walaupun salah, tetap pahalanya 2 kali lipat, lebih banyak karena dia mau belajar Al-Quran. Maka jadilah kita sebagai golongan orang yang dalam menurut Imam Al-Ghazali, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Gitu ya. Jadilah kita sebagai orang layak, kita nggak tahu, kita nggak ngerasa nggak tahu. Wa yadri annahu la yadri, tapi kita tahu bahwa kita ini emang nggak tahu. Maksudnya apa? Tahu diri lah. Saya emang belum bisa, maka saya kudu belajar. Gitu jadinya. Jangan malu belajar. Saya aja masih belajar. Gitu ya. Jadi sama-sama, ayo sama-sama. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau hal-hal yang menyinggung perasaan hadirin sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.